Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya Hmm, teman-teman yang udah Good join khususnya gitu ya? ini. Semoga teman-teman yang udah join dalam keadaan sehat, dalam keadaan eh, nyaman gitu ya. Dan semoga apapun yang teman-teman lagi alamin, baik itu kebaikan ataupun kesusahan gitu ya. Semoga teman-teman dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ini udah muncul ya. Ini sebagai pembukaannya, tampilannya kayak gini. Aku stop doang. Oke, belum ada suaranya. Oke, Oke, teman-teman, saya ucapkan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join untuk mengikuti agenda kita pada malam hari ini yaitu dibacain gitu ya. Eh, Teman-teman, mungkin agenda dibacain ini adalah segmen yang ada yang menunggu gitu ya. Jadi ada juga yang mungkin teman-teman yang nggak tahu tentang segmen dibacain ini. Jadi mungkin aku coba jelasin sedikit ya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di segmen dibacain teman-teman. Perkenalkan saya Hyung Praka. Saya akan menemani teman-teman di segmen dibacain. Segmen dibacain itu adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Jadi teman-teman di segmen ini kita bakal ngebacain cerita yang teman-teman udah tulis, baik itu teman-teman yang join ataupun mungkin yang belum sempat join tapi sudah nulisin ceritanya, itu tetap kita bacain. Dan di ceritanya itu kita nggak pernah tahu yang nulis itu siapa. Jadi teman-teman kalau mau tulisin ceritanya, linknya masih terbuka, linknya masih terbuka, teman-teman bisa nulisnya kapanpun. Itu bisa dilihat di bio-nya Hike Indonesia ataupun linknya bisa di bio IG saya juga ada gitu ya. Sekalian promosi IG ya. Oke, itu ya, teman-teman tentang segmen dibacain kali ini. Oke, eh teman-teman segmen dibacain ini nggak terlalu formal, jadi buat teman-teman yang pengen sambil minum, sambil ngemil, sangat diperbolehkan. Dan kalau teman-teman pengen on cam ataupun on mic ya, tolong disesuaikan gitu ya. Kalau on cam, tolong disesuaikan dengan menutup aurat, dengan ya menjaga auratnya lah ya. Kalau on mic, ya teman-teman boleh on mic ketika saya tanya ataupun teman-teman mau merespon gitu ya. Nah itu. Oke, sambil rebahan nggak? Nggak apa-apa, asal jangan tidur ya. Oke, ya teman-teman, pada malam hari ini ada beberapa cerita, pada hari ini ya. Pada hari ini ada beberapa cerita yang udah masuk gitu ya. Tadi udah aku siapin untuk dibacain pada malam hari ini ada 4 cerita teman-teman, yang nggak pendek ya, nggak pendek dan aku rasa sih cukup waktunya gitu ya. Tapi kalau seandainya kayak kemarin gitu ya, waktunya masih ada dan ceritanya juga ada yang masuk ataupun masih ada tersisa, kita bakal coba tambahin gitu ya. Tapi melihat situasi dan kondisi ya teman-teman. Tapi yang bakal kita ceritain pada malam hari ini 4 dulu ya, 4 cerita. Dan teman-teman spoiler sedikit, aku nggak tahu cerita ini siapa yang nulis, jadi teman-teman aman aja kalau kalau mau nulisin ceritanya, gitu ya. Oke, dari beberapa nama aku lihat orang-orang lama semua gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Aku lebih seneng kalau seandainya teman-teman yang udah lama ikut join terus gitu ya. Itu menunjukkan bahwa teman-teman tuh antusias untuk mengikuti agenda kita, yaitu agenda dibaca ini ya. Tapi kalau seandainya teman-teman punya teman yang lain gitu ya, mau diajak untuk ikut menyimak, ikut mendengarkan di segmen dibaca ini, boleh banget diajak gitu ya. Nggak, nggak ini ya, nggak privasi gitu ya. Ini terbuka untuk DKT kawan Hyung, nah gawat itu ya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi gitu ya. Mungkin teman-teman pengen cepet-cepet ngebacain ceritanya gitu ya. Sebagai pembuka gitu ya, aku pengen teman-teman tulisin di kolom komentar, nggak usah tulisin ya, kasih emot terbaik yang menunjukkan bahwa teman-teman siap untuk ngedengerin cerita yang akan kita bacain di segmen dibacain ini. Silakan ketikkan emot terbaik yang teman-teman miliki di kolom komentar untuk menyatakan teman-teman tuh siap untuk mengikuti segmen dibaca ini. Wah, sangat membara ya mbaknya ya. Oke, yang lain boleh tulis. Silakan ketik di kolom komentar teman-teman. Nyari emot. Itu tuh mbaknya tuh banyak tuh. Ambil punya mbaknya ya. Wow wow. Apa nih? Awal.
awal bilang bulan bulan 9 balik, ternyata segmennya di akhir Oktober. Ya Mbak Nop nih kayak nggak ikut ya pekan kemarin. Soalnya itu udah pekan kemarin itu udah aku jelasin semua gitu ya. Ya ada sedikit kendala gitu ya. Di awal-awal Oktober tuh sebenarnya kita tuh sudah bisa mulai. Cuman ya ada qadarullah yang itu di luar kemampuan kita gitu ya. Yang membuat baru kemarin di akhir Oktober baru kita mulai untuk segmen dibacain lagi. Gitu ya. Oke, wah ini udah banyak nih ya. Oke, teman-teman, kita bakal ngebacain cerita pada malam hari ini. Aku share screen terlebih dahulu. Teman-teman boleh untuk bilang kalau seandainya share screen-nya bermasalah ataupun nggak muncul gitu ya. Oke, oke, gimana? Boleh terus Muncul, komentar? Udah muncul, muncul, muncul. muncul ya. Yang penting dibacain hadir lagi. Oke, ini ya. Ini kita bakal ngebacain cerita pertama. Oke, ini teman-teman cerita pertama. Teman-teman boleh ngebaca, sambil nyimak, gitu, ya, sambil dengerin cerita yang pertama ini. Nanti kita bahas sama-sama gitu ya. Oke, ini kebetulan nama penulisnya itu aku nggak asing teman-teman. Jadi ketika ngelihat ceritanya gitu ya, aku coba scroll kembali penulis-penulis yang lama gitu ya, cerita-cerita yang lama. Dan kebetulan Mbak Lavender ini sudah pernah nulis juga di cerita di dibacain ini. Jadi ini Lavender itu termasuk member ataupun ya member lama gitu ya, member lama yang udah sering ikut dibacain gitu ya. Ini cerita yang berbeda dari cerita yang sebelumnya gitu ya. Oke, ini aku bacain teman-teman. Teman-teman juga boleh sambil ngebacain ceritanya. Hai Kak, aku mau cerita. Belakangan ini aku ngerasa sibuk sekali. Sampai tiba-tiba aku ngerasa futur. Asli guys, futur itu nggak enak banget. Kayak ibadah aja selain mulai males, rasanya hambar. Jadi aku ini sebetulnya sedang ditegur atau gimana ya? Pengen nikmat ibadah balik lagi. Oh ya, by the way aku lagi UTS di kampus. Mohon doanya ya. Semoga perjalanan aku menuntut ilmu Allah beri kemudahan dalam pemahaman dan mengamalkan ilmunya. Untuk Hyung Praka, aku baru tahu kalau ente mahasiswa semester akhir. Dikira masih semester 5 WKWKWK. Semangat pejuang skripsi. Semoga Allah kuatkan dan Allah berikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsinya. Amin. Sukses selalu ke depannya Hyung. Oke. Wah, ini nggak percaya ya. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Teman-teman udah baca ya gitu ya. Oke, aku stop dulu susunnya. Lavender ya tadi penulisnya. Oke, aku nyebutnya Kak Lavender aja ya, ataupun Mbak Lavender. Karena aku kayaknya cewek ya. Oke, di awal cerita teman-teman kita coba mengambil apa yang lagi disampaikan oleh Mbak Lavender ya. Di awal cerita si Malependernya atau Kalependernya bilang bahwa akhir-akhir ini atau belakangan ini dia tuh lagi ngerasa sibuk banget gitu ya. Kita nggak tahu kesibukannya apa. Dia mungkin di perkuliahan ya, karena dia bilang tadi lagi UTS kuliah ya, lagi UTS di kampus gitu ya. Oke, kita anggap kesibukannya itu di dunia perkuliahan gitu ya. Merasa sibuk banget dengan dunia perkuliahannya, baik itu tugasnya, baik itu acara di kampus gitu ya. Kemudian dari situ dia mulai ngerasa futur gitu ya. Dari kesibukan-kesibukan itu membuat dia tuh ngerasa lemah gitu ya, lemah iman gitu ya. Kayak sholat tuh males-malesan, terus kalau sholat juga rasanya hambar gitu ya, nggak ada kenikmatan gitu ya. Ya, oke aku coba tanggapin sedikit gitu ya dari apa yang disampaikan. Merasa sibuk gitu ya. Kalau dibilang sibuk sih, aku bisa jamin semua orang bakal ada kesibukan masing-masing gitu ya teman-teman. Tapi di sini Mbak Lavender lebih spesifiknya dia sibuk di dunia perkuliahannya gitu ya. Dan masih semester 5 kalau nggak salah tadi ya. Eh, dari apa yang disampaikan Mbak Lavender, aku coba menanggapin kalau seandainya kamu ngerasa kesibukan kamu itu eh, membuat kamu futur gitu ya, membuat kamu malas-malasan sholat gitu ya, ngerasa sholat itu nggak bisa lebih khusyuk gitu ya. Ya mungkin coba untuk memanajemen waktu itu teman. Ini aku coba menyampaikan walaupun mungkin aku juga belum bisa 100% untuk menerapkannya teman-teman, tapi aku coba menanggapin sesuai dengan apa yang lagi bahas gitu ya. Coba untuk manajemen waktu gitu ya. Ya contohnya kalau seandainya perkuliahannya itu kan biasanya terjadwal kan, kalau perkuliahan itu ada juga sebenarnya perkuliahan yang nggak terjadwal, kayak
tiba-tiba dosennya pindah hari gitu ya. Tapi teman-teman, di perkuliahan itu ya masih ada waktu atau spend waktu yang bisa kita manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sebenarnya. Dan yang aku tahu, terutama di perkuliahan aku gitu ya, waktu untuk belajar di kuliah di kampus aku ataupun di perkuliahan aku itu kebetulan terjadwal. Jadi aku nggak kesulitan untuk mengatur waktu aku gitu ya. Seandainya dari pagi sampai sore aku harus belajar di kampus gitu ya. Nah, aku mau manfaatkan di situ untuk belajar benar-benar. Kemudian ketika aku pulang ya semua tugas, semua kerjaan yang di kampus tadi itu minimal udah tinggal sedikit lah karena udah dikerjain di kampus gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, kita nggak menutup kemungkinan ya kita kadang ngerasa males gitu ya, ngerasa kayaknya nanti aja deh, kita nanti kita tunda-tunda gitu ya. Kegiatan-kegiatannya sebenarnya harus kita lakukan. Itulah namanya kelemahan kita sebagai manusia teman-teman. Kelemahan kita sebagai manusia yang terkadang sebenarnya kita tuh udah tahu itu tuh harus dikerjakan sekarang, tapi karena kita ngerasa kayaknya nanti aja deh, scroll aja 2 menit gitu ya, ujung-ujungnya 2 jam gitu ya. Nah, kayak gitu itu nggak menutup kemungkinan karena kita manusia yang lemah juga gitu ya, teman-teman. Tapi dari apa yang Mbak Lavender sampaikan tadi, aku ya tadi udah nyampaikan bahwa coba untuk memanajemen waktu yang kamu milikin gitu ya. Kayak di perkuliahan tuh, oh ternyata di kampus aku nih eh, metode belajarnya jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Nah setelah itu kamu manfaatin untuk kegiatan lain gitu ya. Kalau untuk sholat teman-teman, aku rasa spend waktu untuk sholat itu kan nggak terlalu banyak gitu ya. Spend waktu untuk sholat, untuk melaksanakan ibadah sholat itu nggak terlalu banyak. Jadi walaupun perkuliahannya padat gitu ya, kita izin untuk WC aja itu bisa untuk kita ambil untuk waktu sholat dan kurasa nggak akan tinggal gitu ya. Nah coba untuk malapendernya kan tadi ngerasa futur karena malas sholat gitu ya, sholat ataupun hambar. Sholat yang hambar itu menurut aku karena kita tuh sering menunda-nunda teman-teman. Karena aku juga pernah gitu ya, pernah merasakan gimana ngerasa sholat itu sebagai kayak ritual biasa aja, kayak tetap sholat gitu, tetap sholat, cuman kita ngerasa kayak sholat-sholat aja gitu ya, nggak ada kenikmatan, nggak ada ngerasa kayak ini sholatnya untuk apa gitu, nggak ada. Pokoknya setelah saya sholat kita langsung pergi, nggak ada oh kayak tugas aja gitu ya. Nah kayak hambar itu terkadang karena kita sering menunda-nunda teman-teman, karena sering menunda-nunda, kemudian karena kita menganggap sholat itu ya sebagai kewajiban aja sebagai kita sebagai seorang muslim gitu ya. Nah, itu yang membuat kita tuh terkadang sholat itu terasa hambar, terasa males-malesan. Nah, dari Mbak Lavender tadi, kalau seandainya perkuliahannya itu eh, memakan waktu sholat gitu ya, seandainya siang gitu ya, siang sholat zuhur tuh kan, ya Mbak Lavender bisa izin langsung ke dosennya gitu ya, nggak usah takut, nggak usah takut untuk izin langsung untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Aku rasa sih dosen ataupun guru gitu ya bakal ngasih waktu untuk sholat gitu ya, dan kebanyakan sih di kampus itu jam-jam siang gitu ya, asar yang sering tinggal nih. Kalau jam-jam siang, jam 12 siang itu biasanya itu jam istirahat. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk sholat ke waktu gitu ya. Manajemen waktu untuk balapender, kemudian biasakan untuk sholat tepat waktu gitu ya. Karena dari situ kita bakal ngerasa nyaman, ngerasa bahwa sholat ini sangat berpengaruh di kehidupan kita gitu ya. Dari situ juga nanti rasa hambar, rasa nggak husu ataupun rasa malas untuk sholat itu bakal berkurang gitu ya. Dan aku rasa itu yang bisa aku sampaikan untuk balapender biar nanti balapender juga semakin semangat lagi ibadahnya gitu ya, terutama ibadah sholat yang lagi kita bahas. Itu kalau dari aku terkait dengan Mbak Lavender yang merasa akhir-akhir ini atau belakangan ini merasa sibuk karena di dunia perkuliahannya gitu ya. Kemudian ngerasa futur, ngerasa sholat itu males-malesan, hambar. Nah, dari aku cukup untuk memanajemen waktu kamu yang kamu miliki gitu ya. Karena aku juga paham teman-teman, aku juga paham dengan perkuliahan yang masih semester 5, gitu, semester 3 itu lagi sibuk-sibuknya dengan tugas ya, dari sibuk-sibuknya dengan tugas, ya aku sudah merasakannya, tapi di semester itu justru aku lebih plong ya. Aku nggak tahu ini di kampus aku aja atau mungkin berbeda ya dengan kampus lain, tapi kalau di kampus aku di semester itu memang banyak tugas gitu ya teman-teman. Cuman tugasnya itu ya bisa aku kerjain di dalam kelas dan setelah pulang aku nggak usah mikirin lagi. Mungkin karena aku juga orangnya itu agak takut-takutan gitu ya, takut nggak selesai gitu ya. Jadi aku langsung kerjain gitu ya. Jadi di semester 4, 5
3, 4, 5 itu semesternya orang-orang sibuk gitu ya. Yang orang bilang di semester itu adalah banyaknya tugas yang numpuk gitu ya. Tapi teman-teman, dunia perkuliahan itu menarik gitu ya. Menarik untuk orang-orang yang serius gitu ya. Tapi kalau kita nggak serius, ya kita ngerasa ya dunia perkuliahan itu nggak asik gitu ya. Itu teman-teman dari Mbak Lapender buat Mbak Lapender gitu ya. Buat Mbak Lapender, semoga nanti setelah tadi coba untuk kalau perlu ini ya buat catatan di HP-nya ataupun di buku gitu ya. Kalau aku biasanya di buku sih, karena aku kalau di HP soalnya nggak pernah terbaca dan kebanyakan kalau aku kebiasaan kalau aku kalau nulisnya di buku schedule kayak gitu itu ujung-ujungnya cuman numpuk di HP, numpuk di catatan, nggak pernah aku buka gitu ya. Tapi kalau di buku minimal kalau aku lagi buka buku, oh ini ternyata aku udah lewat ini gitu ya. Ketika aku beres-beres buku aku gitu ya. Nah, itu aku mulai ingat kembali, oh ternyata tugas aku tuh ini gitu ya. Nah, kalau kalau saran dari aku itu sih untuk memanajemen waktu gitu ya. Kemudian untuk mulai untuk membiasakan sholat tepat waktu biar nanti sholatnya itu bisa lebih khusyuk, bisa lebih terasa gitu ya. Ya, kita sama-sama belajar teman-teman. Untuk merasakan kehusyuan kayak sahabat-sahabat Nabi itu sangat sulit teman-teman untuk zaman sekarang gitu ya. Tapi minimal teman-teman, minimal kalau seandainya kita udah ngebiasain sholat tepat waktu, kemudian sholatnya juga kita pelajarin benar-benar, bacaannya gimana gitu ya. Ya insya Allah sholat kita itu lebih bermakna untuk kehidupan kita. Jadi lebih terasa lah untuk kehidupan kita teman-teman. Oke itu ya dari paragraf awal yang lagi dibahas oleh Mbak Lapinder. Kemudian di bagian akhir itu ternyata Mbak Lapindernya nggak tahu gitu ya bahwa aku nih mahasiswa semester akhir gitu ya. Emang sih muka-muka aku nih kayak masih maba ya, kayak masih maba gitu ya. Masih masih bisa dianggap maba ya, masih bisa dianggap mahasiswa baru. Enggak teman-teman, aku kebetulan udah mahasiswa akhir dan doain semoga aku bisa menyelesaikan perskripsian ini di tahun ini dan semoga tahun depan aku udah bisa lulus gitu ya. Biar nanti aku bisa eh, melanjutkan perjuangan aku untuk ke dunia kerja gitu ya. Ya kita sama-sama berdoa teman-teman. Buat Mbak Lavender juga tadi katanya lagi UTS gitu ya. UTS di kampusnya semoga UTS-nya dilancarkan. Semoga nilainya juga sangat memuas semua gitu ya. Amin ya. Dan semoga juga buat teman-teman yang join walaupun nggak kuliah ataupun lagi dalam keadaan kerja, semoga pekerjaannya dia dipermudahkan juga gitu ya. Nah, kita sama-sama mendoakan teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman doa doa itu dari mulut siapa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tugas kita cukup berdoa dan doa kita itu sudah dianggap sebagai ibadah. Oke, itu ya teman-teman. Oke, teman-teman kalau seandainya punya pendapat lain, punya pandangan lain, punya tanggapan lain tentang cerita pertama ini, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Aku coba baca dulu ya. Kayaknya udah banyak banget ini. Bener banget, futur tuh nggak enak. Iya, tenang, mereka mereka jua pasti isoma ya. Paling kalau asal itu pakai strategi misal ambil wudhu dulu, ntar izin untuk sholat ya, itu ya. Nah ini udah kebiasaan nih kayaknya Mbak Rahma ya. Apa nih? Saya semester segitu emang lagi hektiknya, tapi bener emang nggak terlalu gedebak-gedebu. Bikin to-do list harian ya. Nah siapa tuh yang curhat masalah tuh kita sama guys. Mahasiswa bahala kalau aku nyebutnya. Ya. Mana lagi? Bentar lagi lulus ya berarti Hayu. Doain ya. Karena kan kalau seandainya skripsinya gak dikerjain, ya lulusnya bakal lama juga. Ntar ini kok belum ya? Ntar lagi. Semangat Hyung, semoga segera ada. Aduh, bahasa Inggris pula ini. Iya ya, itu aja. Ngambil jurusan apa Hyung? Ya, jurusan komputer lah aku. Wah, semangat Hyung. Strateginya punya circle yang baik. Tenang, skripsi itu gampang. Ya, gampang bagi orang yang sudah menyelesaikan ya. Kalau belum, jangan dulu bilang gitu ya. Aku mah kuliah. Oke, gampang nangis, gampang pusing. Itu teman-teman. Terima kasih tanggapannya teman-teman. Itu cerita pertama teman-teman. Cukup menarik gitu ya. Dari pembahasan dia ngerasa futur gitu ya. Sampai kita bahas tentang perkuliahan juga tadi ya. Tutor Kak Riha. Oke, itu cerita pertama teman-teman. Terima kasih untuk tanggapannya. Dan kalau seandainya teman-teman punya pandangan lain, boleh untuk ditulis di kolom komentar teman-teman.
Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke cerita kedua dulu. Sebelumnya teman-teman, aku pengen backgroundnya khas banget Hyung. Iya. Sebelumnya aku tak pengen tanya dulu, ini tampilan aku di kalian gelap nggak teman-teman? Soalnya ini kayaknya gelap deh. Ada Gelap ya? gelap, Yung. Agak gelap Sudah ya. gelap. Soalnya ini kan bakal aku buat konten juga. Jadi kalau seandainya aku mau buat konten, gelap agak kurang ya. Ntar aku cek dulu ya. Gelap Hyung, gelap. Wah ini gawat kalau gelap ya. Ini kalau ini terlalu mulus ini. Kelihatan banget kalau kita pakai filternya. Ah ini. Aduh, lu penghidupin pantas. Jadi, ya ya. Jadi teman-teman, kenapa dari pekan kemarin tuh gelap? Kan Zoom aku ini nggak pernah aku pakai selama aku vakum dibacain gitu ya. Vakum dibacain dan di hack juga aku nggak pernah jadi host lagi gitu ya. Dan ketika Zoom kemarin, aku nggak sadar ternyata gelap. Pas ketika Kak Abizarnya kirim rekaman, kok gelap banget gitu ya. Ternyata ini ada yang belum setting ya tuh. Iya, 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 iya. Oke, ini udah lumayan terang ya. Biar enak gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke cerita kedua dulu. Oke. Oke, gimana teman-teman? Udah muncul? Aman, Yung. Aman ya. Oke, ini kita lanjut dulu cerita kedua teman-teman. Hmm, oke, ini cerita kedua. Oke, cukup satu slide ya. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Nama penulisnya, nama anonim ya. Nama anonimnya itu Mbak Dora ya. Kayaknya cewek kan? Oke, namanya Dora teman-teman. Gus minta sudut pandang dari kakak. Nah, ini aku nggak ngerti nih. Gus itu dia manggil aku Gus atau dia nyebut nama dia Gus gitu ya. Gus minta sudut pandang dari kakak. Setiap kali aku mulai kagum atau suka sama seseorang, bukannya merasa senang, aku justru sering diserang rasa minder. Seolah ada bisikan dalam hati yang berkata, "Hei sadar, kamu nggak pantas sama dia. Dia Masya Allah, kamu astagfirullah." Aku jadi bingung sendiri, apakah itu bisikan setan atau sebenarnya luka lama yang masih tersisa. Karena dulu aku pernah dibully dan diremehkan, sehingga setiap kali kagum pada seseorang, aku otomatis teringat pada kelemahan-kelemahan diriku. Padahal aku tahu rasa kagum itu fitrah, sesuatu yang manusiawi. Tapi yang aku tidak suka, rasa kagum itu sering muncul bersamaan dengan rasa minder, sehingga bukan syukur yang lahir, melainkan takut, tidak pantas dan sibuk membanding-bandingkan diri. Satu, kalau rasa kagum itu muncul dalam hubungan guru dan murid, misalnya murid kagum pada gurunya atau guru kagum pada muridnya, bagaimana sebaiknya menyikapi rasa kagum seperti itu dengan bijak, tidak kepedean, tapi juga tidak merendahkan diri secara terus-menerus. Terima kasih ya Kak sudah mau membaca dan menanggapinya. Oke, ini cerita kedua teman-teman dari Mbak Dora gitu ya, Mbak Dora tentang dia eh, ketika dia merasa kagum sama seseorang gitu ya, ketika muncul rasa kagum sama seseorang, muncul juga dibarengin dengan rasa minder terhadap orang tersebut gitu ya. Minder kayak kamu itu nggak pantas, kamu itu apa nih bilangnya tadi? Kamu tuh astagfirullah, sedangkan dia masya Allah gitu ya. Kemudian di Mbak Dora juga bilang, ada pertanyaan juga di Mbak Dora, kalau kagum antara murid dan guru, guru dan murid itu gimana tanggapannya gitu ya, menyikapinya gitu ya. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Udah dibaca semua ya. Jadi ingat Dora the Explorer. Beda itu Mbak Rihafia ya. Oke, ini cerita kedua teman-teman dari Mbak Dora. Aku nggak tahu Mbak Doranya join atau enggak, tapi kalau seandainya nggak join, nanti semoga dia bisa lihat rekamannya gitu ya. Terkait dengan rasa kagum atau rasa kagum ya, rasa kagum sama seseorang gitu ya. Hmm, kalau menurut aku ya, rasa kagum itu justru kepada orang yang lebih dari kita, kebanyakan ya, kebanyakan. Aku nggak pernah nemuin orang yang kagum kepada orang yang di bawah dia gitu ya. Contohnya kayak dia udah ilmunya udah tinggi nih, kemudian kagum sama orang yang baru belajar gitu ya. Itu bisa terjadi, mungkin ya bisa terjadi karena mungkin dia melihat dari sudut pandang yang lain. Tapi kebanyakan yang aku lihat atau yang aku tahu gitu ya, rasa kagum itu kebanyakan itu muncul kepada dari orang yang
dari orang yang biasa aja gitu ya, mengagumi seseorang yang kayaknya ilmunya udah tinggi gitu ya, kayaknya udah sering berdakwah, sedangkan dia masih mau belajar gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang gapnya sangat jauh. Tapi di sini Mbak Dora bilang gitu ya, bahwa dia tuh kagumnya sama seseorang yang tinggi dari dia nih, levelnya tuh udah tinggi dari dia. Kemudian tapi dibarengin dengan rasa minder yang ngebuat dia itu kayaknya aku nggak pantas nih, kayaknya aku harus sadar diri deh gitu ya. Eh, nah rasa-rasa kayak gitu teman-teman itu nggak semua orang alamin ya, nggak semua orang alamin. Ada yang mengagumi seseorang yang levelnya udah tinggi dari dia gitu ya, sehingga dari rasa kagum itu dia tuh menggebu-gebu sehingga dia tuh pengen aku harus bisa dapetin gitu ya. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak Mbak Dora gitu ya, yang ngerasa minder, justru minder kalau seandainya kagum sama seseorang yang levelnya tuh udah kayaknya udah jauh banget dari si Mbak Doranya gitu ya. Nah, kita lagi bahas tentang terkait dengan kagum, tapi dibarengi dengan rasa minder. Kalau aku melihatnya teman-teman, itu justru sebuah ini ya, sebuah apa ya, pertolongan bisa aku bisa menyebutnya pertolongan dari Allah gitu ya. Karena kebanyakan dari apa yang aku temuin gitu ya, kebanyakan orang-orang yang mengagumi itu, kebanyakan itu mereka sampai-sampai berlebihan teman-teman. Kagum itu boleh, karena itu kan hal yang fitrah. Kadang kita nggak bisa munculin ataupun nggak bisa menebak kita itu kagum sama siapa gitu ya. Tapi teman-teman, kalau seandainya kagum itu terlalu berlebihan, itu justru bakal ngebuat kita tuh ngelakuin hal yang salah teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya Mbak Dora ngerasa minder, ngerasa kayak aku nggak pantas nih buat dia, kayaknya aku harus sadar diri deh gitu ya. Sebenarnya itu bisa disebut sebagai pertolongan Allah biar Mbak Dora tuh nggak berlebihan mengagumi seseorang. Jadi kalau dari aku ngelihatnya, Mbak Dora tuh nggak usah fokus kepada minder, nggak usah fokus kepada kayaknya nggak pantas deh. Justru kalau Mbak Dora ngelihat eh, Mbak Dora ngelihat orang yang Mbak Dora kagum itu terlalu tinggi atau levelnya udah tinggi, Mbak Dora bisa jadikan itu sebagai motivasi biar Mbak Dora bisa minimal untuk meningkatkan level Mbak Dora untuk minimal setara lah sama si orang yang dikagumi, ataupun ya lebih baik lah dari saat ini gitu ya. Setidaknya jangan sampai rasa kagum itu membuat Mbak Dora itu berlebihan, dan itu udah Mbak Dora dapetin ketika Mbak Dora merasa minder gitu ya. Tinggal rasa minder itu Mbak Dora alihkan kepada dianya sering berdakwah nih, aku coba deh untuk berdakwah gitu ya, aku coba belajar lagi deh untuk sering-sering belajar sehingga nanti aku bisa berdakwah juga gitu ya. Niatnya itu mungkin awal-awal gitu ya, awal-awal untuk kayak aku harus bisa ke level dia gitu ya, aku harus bisa untuk minimal sama sama si dia nih, biar nanti aku nggak minder lagi sama dia nih. Awal-awal mungkin kayak gitu, tapi lama kelamaan teman-teman kalau seandainya kita terus belajar terus untuk mendapatkan informasi yang baik gitu ya, itu lama kelamaan niat-niat yang kayak gitu tuh bakal berubah menjadi sesuatu yang biasa aja gitu ya, sesuatu yang aku udah belajar dan udah meningkatkan diri nih. Sehingga rasa kagum tadi sama seseorang itu ya udah mulai pudar, kita lebih fokus kepada agenda belajar kita, agenda kajian kita, agenda yang kita ikutin untuk meningkatkan diri, sehingga rasa kagum tadi malah terminimalisir dan bisa jadi hilang gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kagumnya tetap ada, tapi di satu sisi level kita udah naik teman-teman, karena kita nggak fokus pada rasa minder tadi. Jadi buat Mbak Dora, usahakan rasa minder itu ubah menjadi motivasi buat Mbak Dora untuk bisa menaikkan level Mbak Dora minimal meningkatlah dari yang saat ini gitu ya. Jadi jangan sampai rasa kagum itu justru membuat Mbak Dora merasa terkurung gitu ya, merasa nggak pantas buat Uin, siapa-siapa. Nah itu juga bukan sesuatu yang tidak baik menurut relasi aku gitu ya. tapi. Bentar. Oke, itu ya. Jadi kalau seandainya mungkin bukan Mbak Dora aja gitu ya, kalau seandainya teman-teman punya rasa kagum sama seseorang gitu ya, teman-teman boleh punya rasa kagum sama seseorang, itu nggak dilarang dan nggak pernah eh, ada larangan gitu ya terhadap rasa kagum sama seseorang. Tapi kalau seandainya rasa kagum itu terlalu berlebihan dan kita menyikapinya dengan berlebihan, kemudian kita melakukan sesuatu yang di luar syariat Islam gitu ya, di luar syariat Islam kita coba untuk uh, stalking terus gitu ya ataupun apalah pokoknya,
Nah, itu bakal ngebuat teman-teman justru berada pada hal yang salah gitu ya. Jadi menurut aku Mbak Dora udah dijagain Allah gitu ya. Soalnya sulit teman-teman, kalau kita tuh ngerasa kalau sudah suka sama seseorang ataupun kagum sama seseorang, biasanya tuh kita tuh menggebu-gebu gitu ya, menggebu-gebu untuk biar gimana nih biar bisa komunikasi sama dia nih gimana, komunikasi sama dia ataupun bisa deket sama dia, bisa pacaran kalau ini ya kalau zaman sekarang gitu ya. Tapi sulit untuk kayak Mbak Dora ini merasa minder. Tapi ya kalau seandainya mindernya terlalu berlebihan juga itu hal yang salah juga, hal yang kurang baik lah. Dan itu yang harus dialihkan oleh buat Mbak Dora gitu ya, biar nanti ketika Mbak Dora merasa kagum sama seseorang lagi gitu ya, rasa mindernya dirubah menjadi rasa motivasi untuk Mbak Dora itu meningkatkan diri Mbak Dora menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan bukan minder kayak aku nggak pantas buat siapa-siapa nih, bukan ya. Dan tadi Mbak Dora bilang dia sempat ada trauma di masa kecilnya gitu, sempat dibully gitu ya, dibully dan diremehkan. Ya trauma yang kayak gitu sih mungkin agak sulit untuk disembuhkan ya, tapi ya kalau seandainya kita ubah mindset kita, ubah informasi yang kita dapat, insya Allah trauma-trauma itu bakal minimal untuk berkurang ya. Jadi buat Mbak Dora, saat ini dari aku gitu ya, dari aku Mbak Dora, fokus aja kepada diri kamu. Kalau seandainya rasa kagum muncul kepada seseorang, ya kamu alihkan sebagai motivasi untuk kamu bisa terus belajar menjadi lebih baik. Jadi bukan minder yang justru menurunkan kamu gitu ya, justru membuat kamu tuh merasa kayak nggak pantas ataupun apapun, merasa lemah gitu ya. Tapi rasa kagum itu menjadi motivasi kamu untuk bisa menjadi belajar lebih baik lagi gitu ya. Itu ya kalau dari apa yang lagi dibahas tadi. Ada lagi ya tadi ya. Kemudian, ya, rasa kagum antara guru dan murid tadi ya, yang lagi ditulis oleh Mbak Dora ya. Menyikapinya ya. Tadi Mbak Dora bilang antara murid kagum sama gurunya gitu ya. Murid kagum sama gurunya. Kan biasanya itu kalau murid ke guru tuh gapnya jauh ya. Gurunya mungkin udah dewasa banget gitu ya. Murid ya masih remaja lah gitu ya. Gapnya tuh biasanya jauh. Ya nggak menutup kemungkinan ada juga murid yang kagum sama gurunya gitu ya. Ya karena mungkin muridnya ngelihat gurunya tuh gimana ya ngelihatnya itu, ada sesuatu yang ngebuat murid itu kagum sama si gurunya gitu ya, kayak gurunya itu ternyata baik banget sama semua orang gitu ya, sehingga itu yang ngebuat si muridnya kagum gitu ya. Kemudian untuk menyikapi dari rasa kagum si murid kepada gurunya ini, ya tadi jadikan motivasi juga buat muridnya ini ya. Ini bisa jadi motivasi juga buat muridnya ini untuk bisa menjadi semangat untuk belajar gitu ya. Aku harus belajar lebih giat deh biar nanti aku bisa minimal jadi guru juga gitu ya. Kemudian ya kalau masih sekolah, kalau masih sekolah tuh biasanya tuh kalau kagum sama seseorang itu ada rasa-rasa untuk membuktikan bahwa kita tuh lebih baik gitu ya, bahwa kita tuh ada keahlian gitu ya. Nah biasanya tuh murid-murid yang kagum sama gurunya itu bakal bisa untuk menjadikan rasa kagumnya itu untuk motivasi biar dia itu semangat belajar di kelas. Nah itu sih hal yang baik ya kalau seandainya dialihkan ke situ. Tapi kalau seandainya dialihkan kepada selalu deketin gurunya gitu ya, kayak ya deket-deketin gitu kayak gitu ya, murid-murid yang kayak kalau di sini nyebutnya minta alam gitu ya. Aku nggak tahu ini bahasanya apa, tapi minta perhatian lah, minta perhatian sama gurunya. Kalau itu sesuatu yang kurang baik menurut aku. Tapi kalau seandainya rasa kagum itu dialihkan kepada motivasi belajar, biar dia bisa menunjukkan bahwa ternyata muridnya ini pintar loh di kelas gitu ya, sehingga gurunya notice sama si muridnya gitu ya. Nah kalau itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kayak kebanyakan orang gitu ya, kebanyakan orang yang aku lihat gitu ya, kalau dia kagum sama terutama gurunya itu biasanya tuh sering deketi gurunya gitu ya, kemudian minta perhatian kayak selalu manggil gitu ya. Nah itu menurut aku suatu hal yang kurang baik dan itu yang harus dihindari juga sih, apalagi kan sebagai perempuan. Menurut aku sih harus dihindari dari hal-hal seperti itu sih. Oke, itu tanggapan aku dari cerita Mbak Dora ya. Kalau teman-teman punya cerita lain boleh untuk disampaikan, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Oke, aku baca dulu di kolom komentar, kayaknya udah banyak. Kagum itu wajar Mbak Dora, nggak apa-apa banget.
tapi tinggal kita mau responnya gimana. Setuju kata Hyung tadi, harus bisa buat rasa kagum itu menjadi sebuah pacuan untuk upgrade diri, ya kan? Aku juga pernah kagum terus minder. Nah, tapi fokus aja sama diri sendiri. Jadiin motivasi terus berbenah diri dan jadilah versi terbaik dari diri sendiri yang kemarin. Ya, betul betul betul. Mantap mantap. Kagum mah nggak apa-apa, asal jangan cinta aja. Kalau udah cinta, kendalikan. Aman Kak, nggak sampai cinta kok. Tapi sekarang kalau gurunya Gen Z Hyung, iya kebanyakan gurunya Gen Z ya sekarang buat konten, kemudian deket sama muridnya gitu ya. Ya, ya, itu tantangan kita zaman sekarang teman-teman. Tantangan kita di saat ini gitu ya. Ya kita harus membatasi interaksi itu. Sebenarnya boleh-boleh aja interaksi antar guru dan murid itu deket. Cuman ya harus ada batasan teman-teman, terutama laki-laki dan perempuan gitu ya. Hyung sekarang mah gurunya banyak Gen Z Hyung. Ya, betul betul. Nah, kalau itu gimana? Itu tantangan kita ya teman-teman. Biar kita bisa masuk surga. Kalau nggak ada tantangannya, kita nggak bisa masuk surga teman-teman. Kalau zamanku sekolah gurunya yang caper sama murid yang cantik-cantik. Nah, ini guru olahraga biasanya. Yang caper. Oke, jadi keinget temen yang pernah juga sama gurunya. Ah, keinget temen yang pernah juga sama gurunya. Oh, mungkin kagum sama gurunya ya. Kayak mana kalau gitu, Hyung? Apa nih? Harus mulai belajar tentang batasan interaksi. Ya, sekarang umur guru dan murid nggak beda jauh. Akhirnya jatuh asmara mereka. Ya, ya guru-guru muda ya. Ya tadi sebenarnya kalau seandainya guru itu mengerti tentang batasan-batasan antara ini ya, antara interaksi laki-laki dan perempuan, itu aja bisa membatasi dirinya gitu ya. Kedekatannya itu sebenarnya kepada sesama laki-laki. Kalau seandainya mau ini ya, mau deket akrab ataupun akrab sama murid ya, bukan akrab sama murid yang lawan jenis gitu ya. Biasanya tuh kebiasaan dari apa yang aku lihat zaman sekarang itu guru laki-laki masih muda gitu ya, kemudian deket sama murid ya, yang deketnya itu malah murid-murid cewek gitu ya, dan itu bakal muncul rasa suka, rasa kagum, dan dari situ ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Dan itu harus kita minimalisir kalau sananya teman-teman mungkin berada dalam lingkungan pendidikan, dan itu harus teman-teman minimalisir dari diri teman-teman sendiri dulu ya. Apa nih ya? Oh, minta alam. Iya, aku nggak tahu bahasanya ya. Kalau di Palembang ataupun di tempat aku itu minta alam namanya, ya. Cari perhatian lah contohnya. Akor Kak, akornya nih ya. Ada juga kejadian di sekolah, gurunya nikah sama muridnya. Apa nih? Begitu lulus SMA. Ya kalau nikah nggak apa-apa sih. Cuman kebiasaan ini udah terjadi hubungan sebelumnya gitu ya. Bukan bukan langsung nikah ketika sudah lulus ya. Biasanya tuh dari nikah setelah lulus itu, sebelum-sebelumnya itu semasa sekolah itu ada hubungan antara guru dan murid ini. Dan itu yang harus sebenarnya kita hindari teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tuh berada di lingkungan pendidikan. Sebenarnya sukanya mah aku yang gimana gimana? Sebenarnya sukanya ma, aku Hyung, tapi aku nggak nerima cintanya karena masih 16 tahun. Ya Allah, jadi gurunya tuh suka sama si ceweknya. Umurnya masih 16 tahun. Itu pasti guru penjas ya. Aduh, ini gawat ini kalau guru penjasnya masuk ke sini ya. Kena bully ya. Nah, nah iya banget. Mana anak-anak sekarang tuh beda banget. Ya, tantangan kita zaman sekarang tuh sangat sulit, teman-teman. Gen Z lawan Gen Alpha. Wow, kok bisa. Iya, enggak. Iya, karena kebiasaan kita ya ngomongin guru penjas tuh yang kayak selalu deketin murid-murid cewek gitu ya. Sebenarnya enggak gitu teman-teman. Enggak semua guru penjas itu kayak gitu teman-teman. Kita nggak boleh ngejudge gitu ya. Itu teman-teman cerita kedua ini ya dari Mbak Dora. Semoga nanti Mbak Dora bisa untuk mengendalikan rasa mindernya terhadap rasa kagum tadi untuk menjadi motivasi buat Mbak Dora untuk upgrade diri gitu ya, untuk menjadikan Mbak Dora menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian terkait dengan kagum antara guru dan murid tadi udah teman-teman lihat gitu ya. Teman-teman jelasin juga udah paham lah gitu ya. Tergantung kepada kita sendiri ya, gimana maunya ataupun gimana kita mengendalikan rasa kagum itu. Kalau seandainya rasa kagum itu muncul kepada orang yang tingkatnya lebih tinggi dari kita coba alihkan untuk sebagai motivasi untuk diri kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi.
bukan minder yang justru membuat kita lemah, membuat kita itu mengurung diri dan nggak mau berinteraksi sama siapapun. Itu bukan hal yang baik menurut aku. Oke, itu cerita kedua teman-teman. Terima kasih atas responnya teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman ada tanggapan lain, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Oke, wah ini udah cerita kedua aja ya, nggak terasa ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu kepada cerita ketiga. Oke, gimana teman-teman? Udah muncul belum nih? Sudah. Udah ya. Eh, kita lanjut dulu. Belum. Oke, ini cerita ketiga ya. Cerita ketiga pada malam hari ini. Ini ada 2 slide teman-teman. Agak panjang ya, agak panjang ceritanya. Dan teman-teman boleh sambil baca biar nanti ceritanya itu teman-teman tuh paham lagi ngebahas apa ya. Soalnya ini aku juga udah baca 2 kali dan aku memahaminya itu agak gimana gitu ya. Nah, teman-teman boleh sambil baca dan selanjutnya itu lanjutannya. Ada lanjutannya lagi. Ini nama anonimnya. Bentar ya. Nama anonimnya itu Autumn Story. Mbak Autumn ya, Autumn Story. Aku lupa tepatnya kapan. Mungkin di antara langit yang sedang kelabu dan pikiran yang sedang butuh harapan. Aku menerima sebuah pesan yang terlihat meyakinkan. Itu bukan spam biasa, bukan penawaran absurd seperti yang sering muncul di notifikasi. Ini terjadi di dunia maya, namun dampaknya nyata. Terlalu nyata ya. Sampai aku mengabaikan naluri dan logikaku. Awalnya aku pikir ini jalan keluar. Tawaran yang kelihatan mulia dengan alur yang tampaknya masuk akal. Ada tugas yang harus aku selesaikan. Katanya, kalau aku bisa jalani semuanya, maka akan ada komisi imbalan. Aku tak rakus, tapi aku juga sedang tak punya banyak pilihan. Maka aku ikutin. Maka aku ikuti. Hari-hari berikutnya jadi semacam teka-teki aneh. Aku diminta ini, diminta itu. Selalu ada syarat kecil yang muncul setelah aku menyelesaikan tugas sebelumnya. Dan yang paling menyakitkan adalah semuanya pakai uang. Tabungan yang tadinya kukumpulkan untuk masa depan pelan-pelan menguap. Sampai akhirnya demi menyelesaikan itu semua, aku harus meminjam ke seseorang. Orang yang menganggapku baik dan gak ada kekurangan, yang menganggapku berbeda dari yang lain, sampai suatu hari kesadaranku menamparku seperti bangun dari hipnotis yang panjang. Apa ini? Aku ngapain? Aku duduk di lantai kamar dengan lembaran-lembaran bukti transfer dan perasaan hampa yang bahkan sulit dijelaskan. Rasanya seperti dikhianati, tapi yang lebih sakit adalah aku dikhianati oleh kepercayaanku sendiri. Aku telah mencoreng nama baikku pada orang itu. Aku ingat aku pernah bilang ini padanya. Kalau aku belum bisa ganti semuanya sekarang, gimana? Uangnya kan buat modal nikah kamu. Dan jawabannya, enggak akan pernah aku lupa. Katanya, enggak apa-apa, nanti uang bisa dicari lagi. Udahlah, enggak usah terlalu dipikirkan lagi. Tapi bahkan kalimat selembut itu malah membuatku makin malu dan merasa bersalah. Oke, nextnya. Setelah aku berhenti mengikuti hal konyol itu, aku pikir semuanya akan selesai. Tapi tidak. Bayangan itu terus datang bahkan ketika aku tidur. Kalimat demi kalimat yang pernah terucap, wajah orang-orang yang pernah aku keluh kesahkan. Semua hadir seperti parade di kepalaku. Aku telah tertipu hal bodoh seperti ini. Aku memang gak hamil di luar nikah. Gak mabuk-mabukan, apalagi membunuh orang. Tapi saat itu rasanya aku terlalu hina dibanding mereka. Aku malu sama orang tuaku, malu sama diri sendiri, dan malu sama Allah. Aku butuh 8 bulan untuk melunasi utang itu. Dan selama itu pula aku memikul rasa bersalah yang bahkan tidak bisa disiram dengan kata-kata semangat. Aku berhasil melewati itu, tapi saat di mana utang masih melilitku, yang aku takutkan kematian datang tiba-tiba sementara aku sedang membawa hak orang lain. Tapi Allah mudahkan niatku. Allah berikan rezeki agar aku bisa menunaikannya. Aku bersyukur utangnya tidak berbunga. Aku bisa bayangkan sengeri apa jika itu dari pinjaman online atau dari rentenir. Nauzubillah. Setidaknya Allah masih selamatkan aku darinya. Selepas peristiwa menyakitkan itu, aku belajar bahwa aku tidak hancur.
Aku masih bisa bangun, masih bisa menatap hari baru. Aku tidak ingin sembunyi selamanya dari masa laluku. Aku ingin berdamai. Aku menulis ini bukan untuk meminta belas kasihan. Aku menulis ini karena aku tahu di luar sana mungkin ada seseorang seperti aku yang merasa sendirian, merasa bodoh, merasa nggak ada harga dirinya, serta merasa nggak layak untuk dicintai. Kalau kamu baca ini, percayalah kamu tidak sendirian. Kamu hanya sedang diuji dan setiap luka kalau dipeluk dengan sabar bisa jadi pintu menuju kekuatan yang bahkan tak pernah kamu bayangkan. Oke, ini agak panjang ya dari slide pertama sampai slide kedua gitu ya. Ini cerita dari Autumn Story gitu ya. Aku coba ambil ambil inti dari ceritanya gitu ya. Dari Mbak Kak Autumn ini, Autumn Story-nya ini, dia itu kayak terhipnotis gitu ya, terhipnotis diminta untuk melakukan kayak tugas-tugas gitu melalui handphone gitu ya. Kita nggak tahu tugasnya apa, tapi yang pasti tugas-tugas itu perlu dikerjakan gitu ya. Tapi kenapa dia mau melakukan mengerjakan itu, Mbak eh, Kak Autumn Story ini? Karena di awal itu dia bilang bahwa chat yang menawarkan itu bilang ada imbalannya gitu ya. Dan kebetulan Mbak Autumn Story-nya juga lagi butuh gitu ya. Sehingga dia melakukan semua tugas-tugasnya gitu ya. Tapi lama kelamaan Mbak Autumn ini nggak sadar, dia tetap melakukan, dia tetap mengikuti arahan-arahan dari tugas-tugas itu gitu ya. Dan lama kelamaan tugas-tugas itu perlahan tapi pasti gitu ya. Perlahan tugas-tugas itu justru memunculkan kayak keanehan buat Mbak Autumn. Tapi karena Mbak Autumnnya tadi ngerasa hal ini udah berjalan sedikit lama gitu ya, udah berjalan dari lama gitu ya. Jadi dia tuh ngerasa, oh ini cuman eh, ngeluarin uang untuk ini deh kayaknya gitu ya. Jadi dia tetap ikutin tugas-tugasnya, walaupun tugas-tugasnya itu justru mengeluarkan uang bagi Mbak Autumn ini gitu ya. Dari tugas-tugas tadi yang meminta untuk Mbak Utumnya mengeluarkan uang gitu ya, Mbak Utum justru kehabisan uangnya gitu ya, kehabisan, justru uang-uang yang dipersiapkan untuk tabungan masa depan habis gitu ya. Kemudian Mbak Utum ini coba untuk tetap menyelesaikan tugas-tugas tadi dengan meminjam uang kepada temannya gitu ya, temannya atau seseorang yang sangat percaya sama Mbak Utumnya, sehingga temannya ini temannya ini justru mengorbankan uang pernikahannya untuk membantu Pak Utum karena mungkin temannya ini udah teman akrab gitu ya, ataupun teman-teman dekatnya Mbak Utum gitu ya. Nah dari situ justru ketika Mbak Utum ini mengikuti tugas-tugas itu dan ketika dia tersadar gitu ya, Mbak Utumnya tersadar, dia justru bingung dan ngerasa ini sudah terjadi apa. Dan dia ketika sadar eh, dan setelah sadar itu dia mungkin setelah udah selesai itu dengan tugas-tugasnya tadi dan dia nggak bakal lanjut lagi dengan tugas-tugas yang justru merugikannya gitu ya. Tapi efeknya karena tadi dia Mbak Autumnya udah minjem uang sama temennya dan uangnya itu justru sangat dibutuhkan oleh temennya, itu yang menjadi beban bagi si Mbak Autum ini. Oke, itu ya, itu ceritanya. Ini belum kuit ya. Oke, enak bestian sama. Oke, ini ceritanya teman-teman. Jadi tadi aku udah review sedikit tentang ceritanya Mbak Autum Story gitu ya. Ah, aku nggak tahu ini penipuan gimana gitu ya. Tahu aku kalau hipnotis itu biasanya tuh secara langsung gitu ya, secara langsung kayak ada ketemu orang terus di kayak giniin gitu ya, ada jam gitu ya. Nah itu mungkin itu udah lama gitu ya dan udah nggak zaman lagi sekarang gitu ya. Dan sekarang kita ngelihat teman-teman, ada orang, ada teman kita gitu ya, teman kita yang lagi bercerita bahwa dia pernah mengalami situasi yang dimana kita nggak pernah sadar tuh, oh pernah bisa terjadi kayak gini. Ternyata ada teman kita yang pernah mengalami hal kayak gini teman-teman. Mungkin kita bisa jadikan ini pelajaran teman-teman, biar kita bisa lebih hati-hati kalau seandainya ada seseorang ngirim notifikasi apa gitu ya, kita bisa lebih hati-hati. Dari sini kita bisa belajar juga, oh jadi aku harus bener-bener nih kalau seandainya ada notifikasi yang nggak aku ketahui gitu ya, aku harus nggak perlu terlalu percaya gitu ya. Dan kita harus cari tahu dulu informasinya lebih jelas gitu ya. Nah, ini bisa jadi pelajaran untuk kita teman-teman. Jangan sampai ketika kita udah pernah dengerin cerita kayak gini gitu ya. Ini
cerita nyata teman-teman ya. Bukan lagi baca dongeng ya, tapi cerita nyata dari seseorang yang pernah ngalamin langsung. Dan ini bisa kita jadiin pelajaran untuk kita bisa lebih hati-hati teman-teman. Jadi lebih hati-hati dalam menggunakan sosial media, menggunakan handphone ya gitu ya. Nah, dari sini juga dari yang aku lihat dari Mbak Autumn Story ini, dia tuh ngerasa terpukul ketika dia menyadari bahwa dia udah ditipu, kemudian dia udah ngianatin temennya gitu ya. Bukan ngianatin temennya, lebih kepada takut bahwa temennya ini eh, takut mengecewakan temennya gitu ya. Karena tadi kan Simba Autumn Story-nya minjem uang sama temennya dan temennya itu sebenarnya lagi butuh uangnya. Tapi karena temennya ini tahu Mbak Autumnnya itu gimana, kemudian dia tetap pinjamin gitu ya. Dan Mbak Autumn ketika sadar dari hipnotisnya dari penipuan tadi gitu ya, Mbak Autumn tuh tersadar, Mbak Autumn tuh tersadar bahwa aku harus bisa nih untuk menyelesaikan eh, masalah aku ataupun utang aku sama teman aku ini gitu ya. Jangan sampai Mbak Autumn ini juga kepikiran bahwa kalau hutang itu harus cepat dibayarkan. Karena dalam Islam juga kalau perihal utang itu yang harus didahulukan teman-teman. Itu yang harus didahulukan sekalipun untuk menguburkan orang teman-teman. Karena eh, perihal hutang itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Minimal ada ahli warisnya yang bisa membayar gitu ya. Ada ahli warisnya yang bisa membayar sehingga utang piutang si seseorang ini bisa terlunaskan sebelum dia masuk ke liang lahat gitu ya. Nah, itu terkait dengan hutang si Mbak Utum ini. Tapi di sini teman-teman, kita bisa ambil hikmahnya ketika Mbak Utum cerita bahwa Allah tuh memudahkan Mbak Utum ketika ingin melunasi hutangnya sama temennya ini. Selama 8 bulan gitu ya. Mungkin di 8 bulan itu Mbak Utum ngerasa capek, ngerasa lelah, ya, harus ngejar target karena harus melunasi hutang ini gitu ya. Tapi di satu sisi Allah tuh bantu banget bahwa Mbak Utum tuh menyelesaikan semuanya itu gitu ya. Ya mulai dari mungkin kemudahan Mbak Utum dalam bekerja gitu ya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kemudian di tempat kerjanya itu nggak ada kendala apapun, sehingga ketika mencapai uang untuk membayar hutangnya tadi, semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tergantung niatnya juga karena niatnya Mbak Utum tadi kan pengen bisa nyelesain utangnya karena dia takut Mbak Utumnya takut ketika hutangnya masih ada dia keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah punya skenario terbaiknya yaitu Mbak Utum dipermudahkan untuk melunasinya gitu ya. Untuk menyelesaikan utang piutangnya sama temennya sehingga Mbak Utum ngerasa dia nggak sendirian. Dari situ juga Mbak Utum bisa ngerasakan oh Allah tuh deket banget sama dia gitu ya. Mungkin sebelum kejadian ini Mbak Utum ngerasa aku tuh kayaknya menjadi orang yang paling jauh deh dari Allah gitu ya. Kayaknya aku tuh gitu ya nggak bisa deket deh sama Allah gitu ya. Kemudian mungkin dari kejadian ini juga Mbak Utum juga bisa belajar bahwa ternyata kejadian ini tuh dibuat Allah biar Mbak Utum bisa bisa menjadi pribadi yang lebih dekat lagi sama Allah gitu ya. Itu bisa jadi pelajaran juga buat Mbak Utum, ya buat kita semua yang mendengarkan, kita semua yang menyimak gitu ya. Bahwa ternyata dari cerita ini gitu ya, dari kejadian yang mungkin tidak mengenakan buat Mbak Utum gitu ya, dari kejadian penipuan di awal gitu ya, dan Mbak Utum harus terjerat utang sama temennya, dan di sini Mbak Utum bilang bahwa ternyata dari kejadian itu dia justru merasa Allah itu dekat dan itu yang perlu kita garis bawain ternyata dari kejadian buruk sekalipun teman-teman kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa menjadikan itu sebagai alasan kita untuk senantiasa dekat sama Allah teman-teman. Mungkin bisa jadi Allah tuh lagi negur kita, mungkin bisa jadi Allah tuh lagi pengen ngelihat kita biar lebih dekat sama dia yaitu dengan memberikan ujian kepada kita teman-teman. Kita nggak pernah tahu skenario Allah seperti apa, tapi yang pasti kita senantiasa berprasangka baik sama Allah bahwa semua kejadian yang kita alamin, baik itu kebaikan, baik itu keburukan, baik itu sesuatu yang tidak mengenakan yang kita alamin, kita senantiasa berprasangka baik sama Allah bahwa itu semua Allah buat untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dekat sama Allah. Dan mungkin itu sebagai pengingat kita, oh ternyata aku ini udah terlalu jauh dari Allah gitu ya. Ternyata selama ini kalau aku nggak terlilit utang, kemudian aku nggak ada masalah kayak gini, aku tuh sangat lupa sama Allah gitu ya. Nah itu jadi pengingat untuk kita juga teman-teman. Pengingat untuk kita yang mendengarkan, pengingat untuk Mbak Autum gitu ya sebagai orang yang lagi bercerita gitu ya. Itu kalau dari aku teman-teman sebagai respon dari ceritanya, semoga juga Mbak Utum bisa menjadikan
cerita ini gitu ya, menjadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk Mbak Autum senantiasa lebih dekat lagi sama Allah. Dan Mbak Autum harus senantiasa mengingatkan gitu ya, mengingatkan diri Mbak Autum bahwa kejadian yang kayaknya buruk banget gitu ya, menurut pandangan manusia itu kayaknya Mbak Utum ini kayaknya lagi ini ya, lagi sial banget gitu ya. Tapi teman-teman, kita nggak pernah tahu dari kesialan ataupun dari keburukan yang kita alamin itu, ternyata tuh Allah tuh lagi kangen sama kita, kangen dengan sholat kita, kangen dengan keluh kesah kita. Kita tuh sering gitu teman-teman. Ada orang-orang yang kalau nggak dikasih ujian, dia tuh nggak bisa dekat sama Allah. Dan mungkin aja Allah tuh ngelihat kita tuh kayak gitu ya. Allah tuh tahu kalau seandainya kita nggak diuji, kita nggak bisa dekat sama dia. Jadi Allah kasih ujian untuk kita, untuk biar kita bisa lebih dekat sama Allah. Buktinya Mbak Utum sekarang udah bisa hidup lebih tenang gitu kan. Mbak Utum lebih bisa untuk menceritakan cerita ini, itu karena Mbak Utum udah mengambil hikmah dari cerita ini, mengambil hikmah dari kejadian ini. Dan semoga nggak akan terulang lagi, karena Mbak Utum sudah mengambil pelajarannya. Dan aku rasa sih cerita kayak gini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman untuk senantiasa ternyata ada orang yang kena tipu dan punya hutang lebih banyak dari aku gitu ya, mungkin dari yang join ataupun nanti yang ngelihat videonya gitu ya, ada yang lagi ngalamin masalah apa gitu ya, kemudian ketika dengerin cerita ini, wah ini pak lebih parah dari aku gitu ya, sehingga dia menjadi lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Itu jadi motivasi juga untuk yang dengarkan, yang ngelihat videonya nanti gitu ya. Nah, terima kasih buat Mbak Utung gitu ya, buat Mbak Utung Story. Dan teman-teman harus hati-hati dalam menggunakan sosial media dan menggunakan handphone gitu ya. Dan ini jadi pelajaran juga buat kita. Oke, itu teman-teman. Eh, aku nggak tahu Mbak Utumnya lihat atau enggak ya. Tapi setidaknya ini kan direkam, nanti semoga Mbak Utumnya lihat rekaman ataupun dia udah join di dalam Zoom kali ini. Oke teman-teman, itu cerita ketiga teman-teman. Cukup panjang dan pembahasannya cukup menarik gitu ya. Karena kita bisa ngambil hikmah dan kita bisa jadikan pelajaran cerita dari Mbak Utum ini. Untuk kita lebih hati-hati teman-teman. Untuk lebih hati-hati ya. Oke, itu teman-teman cerita ketiga yang bisa aku tanggapin gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang join, boleh kalau mau nanggepin dari ceritanya, boleh tulis di kolom komentar gitu ya. Aku baca dulu ya. Menurut aku Hyung, kayaknya itu kayak penipuan scam gitu. Iya ya. Aku baru ini ya, baru tahu sekarang ya. Walaupun aku bergelut di dunia teknologi, aku nggak pernah nemuin kayak gini. Dan kebetulan aku nggak terlalu mendalami sebenarnya. Semoga Allah mudahkan selalu untuk Mbak Autum ya. Amin amin amin. Sekarang banyak penipuan nih. Sekarang banyak penipuan online online kayak gitu Hyung. Hati-hati teman-teman. Ya tuh dihati-hatiin ya. Tuh diperingatin lagi tuh sama Mbak Sana ya. Untuk lamaran kerja dan lain-lain juga ya. Hati-hati jangan mudah tergiur dengan tawaran fantastis ya. Semoga Allah memberkahi kehidupanmu dan memudahkan jalan kebaikan untukmu Mbak Autum. Nah, amin amin ya. Oke teman-teman, ini cerita dari Mbak Autum ini jadi motivasi juga ya buat kita ya. Oke, nggak terasa ya, ini udah cerita ketiga teman-teman. Eh, Random ya, agak random malam ini ya. Dari mengagumi, kemudian tadi tentang apa ya, merasa futur gitu ya. Kemudian sekarang tentang seseorang yang awalnya itu ngerasa ditipu, ditipu. Awalnya dia tuh ngerasa ditipu, kemudian dari situ ternyata dia bisa mengambil hikmah yang lebih baik gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke cerita keempat atau gimana nih? Coba-coba lanjut atau enggak nih? Tulis di kolom komentar. Aku minum dulu. Lanjut nggak teman-teman? Lanjut. Oke, lanjut ya. Aku cek dulu ya. Oke, gaspol. Semangat banget ini Mbak Nia ya. Habiskan semua. Wah, kalau dihabiskan semua ini keburu ini ya. Keburu subuh ya kalau dihabiskan semua. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini cerita keempat teman-teman. Sebenarnya aku agak ragu ya bacain cerita keempat ini ya. Cuma nggak apa ya. Aku bacain dulu ya. Kenapa ragu ya? Nanti teman-teman baca deh. Jadi teman-teman, cerita keempat ini, jadi dia tuh hari itu nulis dua kali di ini ya, di Google Form-nya dua kali. Tapi dia bilang ini kelanjutan. Jadi ada dua slide dan dengan penulis yang sama. Jadi aku anggap ini satu cerita ya, satu orang gitu ya, satu cerita dengan satu satu orang gitu ya. Jadi ya kita masuk ke cerita keempat dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini cerita keempat ya.
Cerita keempat dari Cici, nama anonimnya ya. Annyeong, Hyung Praka, hehe. Hyung, kok pertanyaan Cici nggak dijawab, Hyung? Hyung pernah nggak mengagumi seseorang atau lagi mengagumi lawan jenis? Ya, Hyung. Hehe. Atau Hyung pernah pacaran nggak sih? Maafin nih, Cici kepo. Kamsahamnida. Oke, ini masih ada satu lagi ya, tapi kita bahas yang satu dulu ya, yang step pertamanya, karena yang kedua itu beda pembahasan, cuman tetap menurut saya satu ya. Ini kan Mbak Cicinya bilang ya, ya Cici ya namanya. Mbak Cicinya bilang pertanyaan Cici nggak dijawab. Dan aku lihat di slide-slide yang sebelumnya gitu ya, di cerita-cerita sebelumnya nggak ada tuh namanya Cici. Mungkin Mbak Cicinya ini ya beda nama ya, jadi aku nggak tahu. Pertanyaan aku juga nggak ingat yang mana ya. Mungkin ini di sini aku jawabnya ya. Pertanyaan ini pertama, Hyung pernah nggak mengagumi seseorang atau lagi mengagumi lawan jenis? Ya Hyung. Pertanyaan kedua, Hyung pernah pacaran nggak sih? Oke. Nah, aku jawab di sini ya. Oke. Ini sebenarnya lebih personal ya. Tapi nggak apa. Eh, aku coba lucu siapa? Ya ya kepo ya. Ya biar enak ya. Ya, karena ini udah ditulisin dibacain gitu ya. Dan aku harus jawab ya. Oke, terkait dengan mengagumi seseorang. Kan dia tadi bilang pernah atau enggak ya? Kalau dibilang pernah, ya pernah gitu ya. Aku pernah kagum sama seseorang, tapi kembali lagi teman-teman. Kembali lagi, kembali lagi. Aku pernah bilang mungkin di segmen dibacain ataupun di sharing sama Hai gitu ya, bahwa aku kagum ketika aku kagum sama seseorang, yang aku lihat itu diri aku sendiri teman-teman. Yang aku lihat diri aku sendiri. Aku kembalikan lagi emang aku udah sampai mana sehingga aku layak untuk mengagumi gitu ya. Dari situ rasa kagum itu mulai memudar gitu ya. Jadi kalau dibilang pernah ya pernah gitu ya. Ya kagumnya juga sama seseorang yang tingkatnya udah levelnya udah jauh dari aku gitu ya. Orangnya udah berilmu banget gitu ya. Dan aku kagum karena ilmunya gitu ya. Karena cara dia berdakwah gitu ya. Kemudian ya karena sering muncul di beranda juga kemarin. Tapi setelah eh, aku meminimalisirnya dengan cara aku kurangin lihat ini ya, lihat lihat ininya, lihat berandanya gitu ya, ataupun videonya gitu ya, konten-kontennya gitu ya. Kemudian aku unfollow. Aku nggak follow sih. Aku nggak pernah follow cewek soalnya. Eh, Kemudian aku kurangin interaksi lihat video-video konten-konten tentang dia gitu ya. Nah, dari situ dan aku fokuskan ke diri aku, teman-teman. Aku pernah bilang bahwa tentang mengagumi kalau dari aku gitu ya. Aku fokusnya kepada diri aku sendiri di mana ketika aku kagum sama seseorang, aku melihat diri aku. Emang aku udah sejauh mana sehingga aku layak untuk kagum sama seseorang itu. Dan dari situ aku alihkan kepada aku harus lebih baik dong. Aku harus lebih mempersiapkan diri dong. Dan dari situ juga rasa kagum yang aku rasakan gitu ya sama seseorang itu perlahan memudar gitu ya. Dan alhamdulillah udah nggak ada gitu ya. Karena aku menyadari teman-teman, karena untuk saat ini aku untuk ke jenjang yang lebih serius, karena kan kalau seandainya kagum sama seseorang itu ataupun suka sama seseorang itu satu-satunya cara untuk mengungkapkan yang benar dalam Islam itu adalah menikah teman-teman. Sedangkan diri aku sendiri aku merasa belum layak untuk saat ini gitu ya, karena masih banyak PR yang harus aku selesaikan gitu ya, masih banyak persiapan yang harus aku lakukan gitu ya, sehingga aku ngerasa perlu dialihkan gitu rasa kagum itu. Dan alhamdulillahnya dari pengalihan itu ya aku mulai nggak terlalu fokus ke situ gitu ya. Mungkin sekarang video-video konten-kontennya itu muncul tuh, tapi aku nggak terlalu kayak awal-awal aku ketika kagum ya, muncul aja gitu ya. Kadang kan nggak aku like juga gitu ya, nggak aku like, cuman aku scroll-scroll aja gitu ya, karena tadi aku meminimalisir dari aku sendiri. Kemudian tadi sekarang atau apa tadi, pacaran ya atau lagi kalau lagi nggak, sekarang lagi nggak ngagumi ya. Alhamdulillahnya gitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Cici ya, pernah pacaran nggak ya? Mungkin Mbak Cicinya nggak pernah ini ya, nggak pernah ikut sharing di Telegram ya. Soalnya ketika di Telegram itu aku pernah sharing terkait dengan masa lalu aku di tentang pacaran gitu ya. Mungkin Mbak Cicinya baru join ketika dibacain atau apa ya. Tapi ini aku ulangi kembali lah. Terkait dengan pacaran, teman-teman, aku bukan kayak Kak Abizar gitu ya, dengan lingkungan yang positif, dengan mindset yang udah terbuka. Kalau aku dari keluarga yang sungguh
sungguh-sungguh jauh gitu ya. Keluarga yang sungguh jauh, lingkungan juga nggak mendukung untuk proses yang lebih baik gitu ya, untuk terhindar dari yang kayak gitu ya. Kemudian dunia pendidikan aku juga nggak ada Islam-Islami banget gitu ya. Dari SMP gitu ya, SMP-nya negeri, SMK swasta gitu ya. Dari swasta itu banyak cewek gitu ya. Kemudian perkuliahan juga swasta gitu ya. Dan kuliahnya pun di tempat non muslim teman-teman. Di tempat banyak sekali non muslim dan tempat orang-orang yang ya hal pacaran itu hal biasa. Jadi yang meminimalisir pacaran dari aku bagi aku itu diri aku sendiri. Tapi kalau seandainya dibilang pernah pacaran atau enggak, kalau dulu gitu ya, eh aku pernah gitu ya, pernah pacaran dan enggak sekali dan itu yang aku jadikan sebagai pelajaran buat aku dan buat teman-teman yang lagi menyimak gitu ya. Ketika aku sharing terkait dengan dunia pacaran aku ketika aku di Telegram gitu ya, itu aku niatkan untuk biar teman-teman tuh nggak mengulangi kesalahan yang sama kayak aku gitu ya. Tapi teman-teman, spoiler sedikit ya, aku menganggapnya, bukan menganggapnya, dunia pacaran dalam dalam konotasi yang aku maksud gitu ya, dalam dunia aku gitu ya, pacaran versi aku gitu ya, versi aku dulu, bukan kayak sekarang ya teman-teman. Karena aku pernah bilang di Telegram juga bahwa pacaran aku itu ya cuman di aplikasi, cuman sekedar chattingan aja, chattingan, video callan, teleponan, dan jaraknya cuman 1 bulan. Aku nggak ada yang lebih 1 bulan. Itu pun karena si ceweknya itu anak pondok pesantren, jadi karena komunikasinya jarang, agak agak lama gitu ya putusnya gitu ya. Tapi ketika komunikasinya intens, aku ngerasa nggak nyaman juga, jadi putusnya lebih dari 1 bulan. Tapi setelahnya itu, setelah yang pacaran sama anak pondok tadi, aku pacarannya tuh nggak lebih dari 1 bulan. Aku nggak tahu kenapa teman-teman. Karena dorongan dari Allah atau gimana ya? Allah tuh sangat ngebantu aku, Bang. Ketika aku memulai hubungan nih sama lawan jenis gitu ya, mulai pacaran gitu ya sama seorang. Dan pacarannya tuh cuma chattingan teman-teman. Ketemu pun 1 atau 2 kali ya. Itu pun karena ini ya lagi nemenin apa gitu ya. Bukan ketemuan nih kayak sekarang gitu ya, kayak orang sekarang yang makan bersama kayak itu enggak. Tapi eh, pacaran yang versi aku yang aku bilang gitu yang aku rasakan saat itu pacaran yang cuman chattingan, kayak teleponan, kayak video callan dan jaraknya 1 bulan, aku udah ngerasa kayak ini hal yang salah dan aku putusin gitu ya. Nah, eh, kemudian dari situ juga, tapi teman-teman, pacaran versi aku kayak gitu, itu rasa senang itu sama dengan pacaran orang zaman sekarang, teman-teman. Itu yang kenapa aku bilang pengalaman aku tentang pacaran ini bisa aku jadikan pembelajaran untuk aku dan pembelajaran untuk teman-teman juga yang mendengarkan. Mungkin teman-teman yang belum pernah pacaran gitu ya, belum pernah tuh ngerasain gimana menggebu-gebunya awal-awal pacaran gitu ya, hari pekan pertama gitu ya. Nah, itu aku ngerasain juga, walaupun cuma chattingan, cuma video callan yang gitu ya. Menggebu-gebunya itu sama dengan pacaran zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kayak ketemuan tiap hari gitu ya, kemudian makan bareng gitu ya, sampai-sampai ceweknya itu harus diantar jemput gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kayak itu kan. Kalau versi aku kebetulan nggak sampai kayak gitu, teman-teman. Ya, kebetulan aku juga ketika masa kuliah, masa sekolah ya, masa sekolah aku mulai pacaran itu ya. Itu kebetulan juga aku orangnya agak gimana ya, agak aktif di sekolah di dunia pendidikan. Jadi untuk kayak sekarang gitu ya, kayak orang-orang sekarang kayak ketemuan, kemudian kayak ngajak jalan bareng gitu, nggak pernah gitu. Aku nggak pernah kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya aku ditempatkan di posisi kayak gitu ya. Aku ditempatkan posisi kayak gitu, nggak mengalami yang kayak sekarang gitu ya. Nggak pacaran kayak sekarang. Tapi teman-teman, rasa senengnya pacaran yang aku alamin versi aku yang kayak tadi, dengan pacarannya zaman sekarang gitu ya, kayak jalan bareng, ketemuan tiap hari, ataupun apapun lah itu yang orang-orang saat ini lakukan gitu ya, pacarannya versi sekarang, itu sama teman-teman, menggebu-gebunya sama. Tapi, ya kembali lagi, kita yang mengendalikan teman-teman. Alhamdulillahnya, aku nggak tahu kenapa, setiap 1 bulan menjalani hubungan itu, aku ngerasa ini hal yang salah gitu ya. Padahal seharusnya di hari pertama aku ngerasa hal yang salah itu gitu ya. Jadi ketika 1 bulan itu ngerasa hal yang salah, kemudian aku mikir-mikir terus gitu ya. Dalam 1 hari itu mikir-mikir terus, kemudian aku memutuskan untuk putus dari hubungan itu gitu ya. Ujung-ujungnya putus gitu ya. Eh
selang beberapa bulan ataupun itu aku ngerasa kesepian gitu karena lingkungan aku juga gitu ya, lingkungannya kayak gitu gitu ya, aku mulai pacaran lagi gitu ya, 1 bulan lagi gitu ya, nah kayak gitu. Dan tapi nggak terlalu banyak teman, bukan kayak Babe Teddy ya, kalau Babe Teddy udah banyak, kalau aku nggak terlalu banyak. Ya itu cerita tentang pacaran. Aku nggak tahu ini dapat dapat hikmah itu nggak ya. Semoga teman-teman terhindar ya, semoga terhindar. Dan semoga teman-teman bisa mempertahankan predikat orang yang nggak pernah pacaran teman-teman. Karena kalau aku nggak bisa lagi tuh, karena kan udah pernah terlanjur di situ kan. Dan alhamdulillahnya saat ini aku dikelilingin oleh orang-orang ataupun teman-teman yang eh, nggak akan menjerumuskan aku ke tempat kayak gitu. Ya kayak Kak Bizar, kayak Kak Fajar, Babe Dedi gitu ya, Habib gitu ya. Nah itu kan teman-teman yang untuk ke jenjang pacaran, ke jenjang yang deket sama lawan jenis saya agak canggung gitu ya ketika deket sama mereka gitu ya. Nah itu yang membuat aku mungkin terjaga, lebih terjaga untuk saat ini. Dan alhamdulillah aku nggak sampai ke situ lagi sih. Ya itu teman-teman. Sorry ya, ini kayaknya personal tapi aku harus jawab. Jadi di apa, di segmen dibaca ini, walaupun teman-teman tuh mengungkapkan pertanyaan tentang apapun, aku coba jawab sebisa aku ya. Aku nggak tahu teman-teman dapat intinya atau enggak, tapi itu yang aku bisa aku jawab. Oke, ya circle circle emang berpengaruh banget, benar. Karena kenapa? Karena ketika aku masa SMK, SMA gitu ya, aku udah nahan-nahan banget tuh untuk nggak pacaran gitu ya. Tapi ya namanya ini ya lingkungan gitu ya, lingkungan tuh pacaran semua. Dimana ceweknya banyak, lebih banyak dari aku gitu ya. Ya mau tidak mau ya gitu ya. Di mana lagi waktu SMK ataupun waktu SMP dulu, itu aku nggak pernah belajar agama yang serius gitu ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang alhamdulillahnya guru di Palembang banyak gitu ya. Jadi kalau sananya aku lagi bingung, ini aku benar atau salah gitu ya, aku bisa nanya sama guru aku, oh ternyata salah, jadi aku bisa menghindari kalau zaman sekarang. Kalau sekarang, tapi kalau dulu itu sangat sulit teman-teman, karena lingkungan aku ya sangat sulit untuk mengajak aku ke hal-hal yang positif. Alhamdulillahnya aku masih dilindungi ya, aku masih dilindungi sehingga aku saat ini bisa sharing sama teman-teman, kemudian bisa dekat sama Kak Abizar, dekat sama Kak Teddy, dekat sama Kak Pajar, dekat sama teman-teman yang baik gitu ya. Itu semua kan kebaikan Allah sih kalau aku ngelihatnya. eh aku nggak perlu nanya sama teman udah pernah pacaran atau belum ya, tapi aku berharap teman-teman bisa terhindar dari dunia pacaran, dan teman-teman bisa mempertahankan predikat sebagai orang yang nggak pernah pacaran, dan teman-teman juga bisa menjadikan itu sebagai hadiah spesial untuk suaminya teman-teman nantinya gitu ya, ataupun pasangan teman-teman ketika setelah menikah. Oh aku belum pernah pacaran nih, ketika setelah menikah baru tuh ngerasain hal-hal indah yang orang lain, orang pacaran rasakan gitu ya. Nah itu rasanya mungkin lebih beda gitu ya. Karena aku belum menikah jadi aku nggak tahu rasanya teman-teman. Tapi kalau seandainya tentang pacaran, teman-teman boleh sharing tentang pacaran, tentang kayak gimana, aku bisa nanggepin karena aku pernah di situ gitu ya, pernah tahu gimana gimana dunianya gitu ya. Ya itu yang bisa aku jawab dari Mbak Cici ya. eh nggak ada, aku rasa nggak perlu tanggapan ya, karena ini kan jawaban dari aku gitu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau seandainya ini pembahasannya ke personal gitu ya, dan aku jawabnya juga seadanya, sebisa aku ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini Mbak Cicinya lagi dengan pertanyaan yang berbeda. Aku nggak tahu ini Cicinya pernah ikut agenda apa gitu ya. Tapi kayaknya udah tahu ya, udah kenal aku gitu ya. Dia banyak tanya, dia banyak nanyain personal gitu ya. Dia nanyain tentang personal. Oke, ini slide kedua dari Mbak Cici gitu ya. Ini pertanyaan juga ya. Hyung, maaf lupa ini belum masuk ini tambahannya. Nah kan ini kan tadi sebenarnya Mbak Cici itu satu, dia nulis cerita. Tapi hari ini dia nambahin lagi ceritanya dan ini tambahannya. Jadi aku masukin jadi satu pembahasan ya teman-teman. Hyung, maaf lupa eh, ini belum masuk ini tambahannya Hyung. Jadi Hyung tuh lebih suka nah ini agak agak berat ya. Lebih suka yang seumuran atau lebih dewasa dari Hyung? Atau Hyung mau yang abang masih cimit-cimitnya Hyung? By the way aku 20 masuk kategori. Nah, mungkin teman-teman bisa bantu aku ya menerjemahkan dari kalimat ini nih. Hyung mau yang abang masih cimit-cimitnya Hyung, by the way aku masih 20 masuk kategori mana?
Itu maksudnya gimana? Aku keliru di sini ya. Hyung mau yang abang masih cimit-cimitnya. Hyung, by the way, aku 20 masuk kategori mana? Ini dia lagi menjelaskan tentang dirinya atau dia mempertanyakan aku tentang aku itu lagi gimana ya? Aku nggak nemuin ya. Ya pacaran after nikah. Nggak ngerti cimit-cimit bener. Aku nggak maksudnya Hyung kayak abang-abang itu nggak akunya gitu ya. Akunya kayak abang-abang gitu. Terus ini apa nih maksudnya yang Hyung, by the way, aku 20 masuk kategori mana nih? Ya, aku bingung di situ. Mungkin ah, alhamdulillahnya nggak ada ini ya, nggak tahu orangnya ya. Kalau tahu orangnya nggak sulit ya. ABG, oh ABG, astaga. Iya 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 betul betul Mbak Siti ya, Mbak Siti. Aku bacanya abang Yanti Yanti. Ini Yanti teman-teman. Tuh, bentar ya Yanti. Oke. Oh, abang-abang. Nah, apakah Cici masuk belum sama kategori perempuan pilihan Hyung? Mungkin gitu masuk pertanyaannya. Oke, oke. Aku juga aku juga bacanya abang iya. ABG itu abang aku bacanya. Tapi ABG ya. Oke. Nah, buat Mbak Cici, aku nggak tahu yang aku nggak tahu dia join atau enggak atau kemudian mungkin nanti dia lihat juga ya di rekamannya. Aku coba jawab pertanyaannya. Aku lebih suka yang seumuran atau apa tadi? Seumuran atau beda umur? Beda umur. Lebih tua ya. Dewasa. Oh, lebih dewasa. Eh, terkait dengan itu kayak kayak kriteria gitu ya kayak aku tuh pengen wanita yang kayak mana gitu ya. Kalau ditanya saat ini ya, kalau ditanya saat ini, kalau kamu mempertanyakan itu sama aku saat ini, aku lagi-lagi menjawab dengan aku nggak bisa kasih jawaban pasti. Karena tadi aku belum fokus ke situ teman-teman. Karena aku udah bilang beberapa kali di sharing-sharing, kemudian tadi udah aku bilang juga bahwa aku fokus ke diri aku bahwa aku belum belum masih banyak persiapan yang aku harus persiapkan. Jadi aku nggak kepikiran aku harus dapat yang seumuran, aku dapat yang lebih dewasa. Aku nggak kepikiran sama saat ini gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan, Yanti, kamu lebih notice. Tolong jangan 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 panggil Yanti ya, nanti ya ke sini ya. Eh, lagi, kita kembali lagi. Eh, aku saat ini karena aku lebih fokusnya kepada lebih fokusnya kepada karena aku menyadari aku belum belum mampu ataupun persiapan aku masih banyak gitu ya untuk ke jenjang yang lebih serius pernikahan gitu ya. Jadi aku nggak kepikiran aku bakal mau sama yang lebih seumuran atau lebih tua gitu ya. Dan itu menurut aku serahkan sama Allah aja sih sebenarnya. Aku lebih menyerahkan semuanya kepada Allah. Aku nanti ketemunya sama siapa gitu ya, sama orang yang seumuran, sama orang yang di bawah aku, sama orang yang lebih dari aku, ataupun ABG gitu, bila dia bilang tadi. Tapi yang pasti, yang pengen aku lakukan saat ini, aku fokus kepada persiapan yang aku miliki gitu ya. Fokus kepada apa yang aku harus persiapkan. Oh, aku lagi fokus ke sini nih, ke perkuliahan aku gitu ya, kepada membahagiakan orang tua aku gitu ya. Lebih fokus ke situ ya. Ya sudah, aku fokus ke situ aja. Perihal pernikahan ya belum aku pikirkan secara ini ya, secara pasti gitu ya. Tapi teman-teman, fokusnya karena kan tinggal di Palembang gitu ya, sendirian gitu ya. Terkadang ada muncul kan kalau aku nggak tahu teman-teman gini atau enggak ya. Kalau laki-laki gitu ya, kalau aku kan laki-laki. Kalau laki-laki ketika sendirian itu terkadang tuh kalau lagi sendiri kemudian kayak males-malesan, kayaknya kalau ada yang yang nemenin enak deh kayaknya ya. Kayak pasangan gitu ya, pasangan di sini yang nemenin enak deh. Kalau udah ada istri gitu ya. Nah, itu muncul sering gitu ya. Tapi ketika muncul itu, aku tuh mungkin kerasa tuh kayaknya kalau punya istri kayak ini nih. Tapi nggak lama teman-teman. Aku sering muncul kayak itu. Ketika aku kan eh, aku kemarin udah lama. Kalau sekarang udah berdua ya di teman aku. Tapi kalau dulu ketika aku sendirian di sini, aku sering itu ngerasa kayak itu. Kayak aku eh, capek ketiduran gitu ya. Kalau ada teman di sini mungkin bisa ngebangun gitu ya. Pasangan maksudnya ya, bukan temannya ya. Nah, itu sering kepikiran kalau laki-laki ya. Aku nggak tahu cewek gimana.
Nah, tapi aku mengalihkan itu dengan melihat kembali kepada emang aku udah pantas menikah dengan PR yang masih banyak ini gitu ya. Dengan emosi yang belum stabil ini gitu ya. Dengan banyak sekali persiapan yang belum dilakukan gitu ya. Emang aku masih pantas. Nah, sehingga rasa-rasa kayak tadi itu terminimalisir teman-teman. Itu terbuang gitu ya. Ya sudahlah, kita fokus ke sini aja gitu ya. Kita fokus selesaikan ini aja gitu ya. Nah, itu uh, alhamdulillahnya aku bisa mengendalikan itu teman-teman. Dan buat Mbak Cici ya jawaban aku kayak gitu. Mungkin menggantung gitu ya, karena aku nggak bisa memberikan jawaban pasti. Yang pasti aku bisa memberikan penjelasan bahwa aku belum kepikiran ke jenjang yang lebih serius kayak gitu. Karena kembali lagi, aku menyadari diri aku ini masih banyak kurangnya gitu ya. Masih banyak persiapan yang harus aku siapkan gitu ya. Ya mungkin teman-teman mungkin ada yang udah siap, udah mulai mencari jodoh gitu ya. Udah punya kriteria masing-masing. Ya itu kalau teman-teman merasa udah siap ya nggak apa-apa. Kalau punya kriteria, oh aku mau seseorang yang tingginya 200 cm gitu ya. Kemudian hidungnya mancung kayak Pinocchio gitu ya. Terserah teman-teman, terserah teman-teman. Yang pasti teman-teman ketika teman-teman merasa udah siap, teman-teman boleh untuk menentukan kriteria menurut teman-teman pasangan yang terbaik itu gimana gitu ya. Tapi yang pasti usahakan teman-teman carilah pasangan yang bisa memimpin teman-teman bukan hanya di dunia tapi sampai ke surga teman-teman. Gitu ya. Oke, itu dari Mbak Cici. Udah 2 pertanyaan, 2 lagi gitu ya. Semoga terjawab ya. Ditagi si Vitaru pun masih santuy. Ya, betul. Eh ya maaf maaf ya teman-teman. Dua dua slide terakhir gitu ya, 2 slide terakhir atau cerita keempat ini eh ini bukan cerita, lebih ke pertanyaan gitu ya. Dan aku hanya menjawab pertanyaan dari apa yang ditanyakan di sini ya. Oke, aku coba tanya, coba di kolom komentar ya. Siti, oh my god, jiwa chat. Bukan Siti ya namanya ya. Yanti namanya. Eh, Ngapa jadi Siti? Ya, ya. Yanti emang kayak gitu ya. Lebih dominan mana Hyung. Mungkin gitu maksudnya. Iya ya. Pengen nguyel-nguyel ya. Pernikahan itu apa nih? Pernikahan tuh ibadah terpanjang guys. Kalian enak banget nanya kayak kayak yang enteng banget padahal pertanggungjawabannya gede langsung sama Allah. Ya betul betul. Betul banget. Tapi kayaknya tidak ada yang betul-betul siap untuk menikah, bahkan yang sudah menikah pun merasa tak betul-betul siap di tadinya. Perjalanan saat pernikahan itu penuh misteri. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Iya betul. Kalau untuk dikategorikan siap secara keseluruhan, kita kan eh, pasti ada kekurangan ya teman-teman. Kita pasti ada kekurangan. Yang aku sering jelaskan sama kalian itu, aku ngelihat diri aku dari segi emosional aja aku masih belum mampu untuk mengendalikan gitu ya. Kemudian aku ngelihat banyak sekali persiapan kayak belajarnya masih perlu ditambah lagi gitu ya. Kemudian uh, penyelesaian pertanggungjawaban aku sama orang tua aku masih ada yang harus diselesaikan. Nah, ini tuh menjadi pertimbangan yang sangat besar gitu ya. Sehingga aku memutuskan ya untuk apa aku memikirkan yang terlalu jauh gitu ya. Sedangkan yang sini PR-nya masih banyak gitu ya. Nah, tapi teman-teman terkait dengan persiapan pernikahan, nah ini jadi pembahasan baru nih ya. Terkait dengan persiapan pernikahan, ini sudut pandang dari aku ya. Kalau teman-teman punya sudut pandang yang lain boleh. Eh, kita tuh bisa ngelihat diri kita tuh udah siap atau belum dari gimana kita berinteraksi sama orang, berinteraksi sama keluarga kita, kemudian cara kita menghadapi suatu masalah. Nah, dari situ kita tuh bisa ngeliat tuh, oh ternyata kalau ngadapin masalah kayak gini, aku tuh udah ini ya, udah bisa lebih tenang gitu ya, nggak gegabah lagi gitu ya. Kemudian, oh ternyata aku bisa loh komunikasi sama orang tua aku, bisa akrab sama orang tua aku. Mungkin aku udah lebih dewasa nih gitu ya. Kemudian interaksi sama lingkungan sekitar juga teman-teman, sama teman-teman, sama tetangga, sama siapapun di dekat teman-teman. Itu juga teman-teman bisa lihat tuh, oh teman-teman tuh udah bisa ngendaliin diri tuh. Kalau seandainya teman-teman lagi marah gimana gitu ya. Nah, itu jadi pertimbangan teman-teman. Ternyata aku nih udah siap nih untuk menikah nih. Udah siap untuk uh, men- me- menemukan jalan hidup gitu ya, menemukan versi kisah hidup yang baru gitu ya, kayak bersama seseorang gitu ya. Nah, itu kan dari teman-teman sendiri yang menilainya gitu ya. Tapi kalau seandainya dari aku sih, kalau seandainya teman-teman tuh masih masih bingung apakah teman-teman tuh sudah siap menikah atau belum, tanya sama orang tua teman-teman. Tanya sama kalau aku
ibu kan karena cowok. Kalau teman-teman ayah gitu ya. Ataupun ibu deh. Teman-teman tuh kalau cewek nanya sama ibunya, Ma atau Bu, aku udah layak, aku mau menikah gitu ya. Tanya aja gitu ya, aku mau menikah. Nanti ibunya bilang, kamu masak telur aja masih gosong gitu ya. Nah, kalau jawabannya kayak gitu ataupun jawabannya belajar aja yang benar gitu ya, ataupun apapun itu, ya itu menunjukkan bahwa teman-teman tuh masih perlu banyak belajar gitu ya. Dan dari situ juga jadi pertimbangan buat teman-teman tuh untuk bisa, ternyata aku belum siap nih untuk menikah. Lebih baik aku fokus belajar aja gitu ya. Nah, itu jadi pertimbangan untuk persiapan pernikahan. Itu kalau dari aku ya. Kalau teman-teman punya pandangan lain boleh deh, boleh untuk disampaikan gitu ya. Karena menurut orang lain mungkin beda-beda teman-teman. Mungkin menurut orang lain, kalau aku udah bisa ngendaliin emosi, udah siap menikah deh. Walaupun mungkin eh, komunikasi sama orang tuanya belum baik gitu ya. Nah, itu jadi pertimbangan sendiri. Takutnya belum siap punya anak terus nanti baby blast ngurus ngurus sendiri sendiri aja belum. Gimana mengurus anak orang? Ya, makanya tadi kita bisa ngelihat kesiapan kita tuh dari diri kita sendiri dulu, dari interaksi kita sama orang tua, interaksi kita sama lingkungan. Kemudian apa tadi ya? Satunya lagi. Gimana cara kita mengendalikan ketika kita ketemu dengan sebuah problem atau masalah. Kalau misalnya jawabannya emang udah ada calon ya, itu dipertanyakan gitu ya. Ya, itu jadi komunikasi dulu. Emang ada calon gitu ya. Jawab, kalau udah ada gimana, kalau nggak ada gimana gitu ya. Nanti orang tuanya tuh jawab lagi kan. Nah, dari situ kan komunikasinya lebih akrab kan. Dari situ terbuka tuh. Kalau orang tua kamu lebih meyakinkan, kalau emang sudah ada, boleh deh kayak gitu. Berarti orang tua kamu udah yakin sama kamu dan itu bisa jadi pertimbangan kamu untuk mulai mencari pasangan hidup kamu gitu ya. Kalau cewek ini mencari atau dicari ya? Boleh, boleh semua teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa ada seseorang yang teman-teman kejar gitu ya, ataupun seseorang yang teman-teman suka, kemudian teman-teman pengen ke jenjang lebih serius pernikahan dan teman-teman merasa sudah siap, boleh untuk mengungkapkan tapi dengan perantara orang lain gitu ya. Jangan secara langsung gitu ya. Kalau cewek gitu ya, kalau cowok biasanya secara langsung nggak apa-apa. Tapi setelah itu ada prosesnya. Oke, itu teman-teman. Kok jadi bahas pernikahan ya? Padahal yang yang lagi kita yang ngebahasnya belum menikah ya. Walaupun izin menikah sekarang nggak bakal di ACC, disuruh fokus belajar dulu sampai lulus. Ya, itu berarti orang tuanya Mbak Anissa belum melihat kesiapan pada Mbak Anissa gitu ya. Walaupun mungkin Mbak Anissa lagi dalam proses perkuliahan, tapi kalau seandainya sikap Mbak Anissa, kemudian interaksi Mbak Anissa sama orang tua, itu bagus, dan orang tua Mbak Anissa ngelihat itu sebagai kedewasaan yang udah pantas untuk menikah, pasti orang tua tuh mengizinkan teman. Walaupun mungkin masih dalam perkuliahan. Kalau aku ya, karena aku menyadari aku masih jauh gitu ya. Kemudian ketika komunikasi sama orang tua aku juga masih masih belum belum terlalu akrab gitu ya, masih masih ragu-ragu ketika aku mau ngobrol, masih canggung gitu ya. Nah, itu aja menurut aku masih perlu diperbaiki gitu ya. Itu jadi pertimbangan aku juga. Trauma lihat tetangga pas setelah menikah malah nggak lanjut studi pas sampai lulus. Ya, itu perlu dibicarakan teman-teman. Kalau terkait dengan studi ya gitu ya. Kalau seandainya teman-teman mau menikah tapi saat itu teman-teman dalam masa perkuliahan, itu harus dikomunikasikan sama pasangan teman-teman. Kira-kira perkuliahan ataupun pendidikan aku harus lanjut atau gimana. Jangan sampai ketika pernikahan sudah berjalan gitu ya, baru terjadi komunikasi dan terjadi cekcok yang nggak diinginkan gitu ya. Dan itu harus dibicarakan atau dikomunikasikan sebelum pernikahan itu terjadi. Kalau terkait dengan pendidikan atau studi yang lagi teman-teman jalanin, kalau teman-teman mau menikah. Oke, wah ini pembahasannya jadi pernikahan ya. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup ya. Alhamdulillah malam hari ini waktunya pas gitu ya. 4 cerita dengan tema yang berbeda gitu ya. Sebenarnya aku tuh mau ketika cerita dibacain itu temanya tuh sama semua gitu ya. Tapi karena yang ngirimnya tuh masih random, nggak apa-apa aku masukin aja gitu ya. Dan alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan hikmah dari apa yang lagi kita bahas gitu ya. Cerita yang masuk lagi nggak ada ya Hyung? eh ada, cerita yang masuk ada, cuman karena keterbatasan waktu gitu ya, karena aku ngelihatnya kalau udah terlalu malam akunya aja kurang fokus gitu ya, takutnya teman-teman juga pengen istirahat gitu ya. Jadi kita cukupkan untuk
share dibacain ini ataupun segmen dibacain ini pukul 9.3 pukul 9.30 gitu ya, setengah 10 lah gitu ya. Iya, celengan buat minggu depan. Ya, biar juga aku takutnya kalau aku baca semua, kalau aku baca semua takutnya nanti di pekan depan nggak ada yang cerita. Gawat gitu ya, nggak ada cerita. Jadi siapa yang cerita ini? Kalau aku cerita jadinya bukan dibacain ya. Nah, jadinya dengerin, nabung cerita. Ya. Tapi dari cerita yang masuk gitu ya teman-teman, teman-teman tuh ataupun yang udah nulis ini tapi ceritanya belum dibaca malam ini, teman-teman udah mempersiapkan diri untuk di pekan depan karena pekan depan pasti dibacain gitu ya. Oke, itu teman-teman. Kalau mau bertanya boleh deh, satu pertanyaan atau dua pertanyaan di kolom komentar. Atau nggak ada nggak apa. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman merasa udah cukup, silakan tulis di kolom komentar cukup Hyung gitu. Biar nanti kita bisa tutup segmen dibacain pada malam hari ini. Dan mohon maaf ya teman-teman, untuk segmen dibacain pada malam hari ini cuma 4 cerita gitu ya. Cuma 4 cerita dan semoga apa yang lagi kita bahas, apa yang lagi kita simak, kita dengarkan dari tadi gitu ya, dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari apapun yang lagi kita dengerin, dengan kita bacain juga ya. Oke, cukup ya. Yang lain juga cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, eh, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join gitu ya. Eh, Semoga pekan depan kita bisa ketemu lagi teman-teman. Karena jadi beban juga buat aku teman-teman. Sekarang itu posternya itu aku yang jadi penanggung jawabnya. Aku kebingungan nyari referensi. Jadi setiap poster, setiap pekan itu aku harus mencari referensi dulu. Ya semoga pekan depan bisa dipersiapkan ya gitu ya. Dan semoga segmen dibacain bisa berlanjut seterusnya gitu ya. Tetap semangat teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi di segmen dibacain pekan depan. Jangan lupa untuk masih ngundang temen Gak Hyung. Iya, tapi untuk 3 pertemuan pertama aku bakal sendiri dulu. Nanti pertemuan keempat aku coba cari temennya gitu ya. Ya itu pertanyaan tuh, guys. Oke teman-teman, untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join. Terima kasih udah nulisin ceritanya teman-teman. Dan mohon maaf apabila teman-teman udah nulisin cerita tapi belum sempat terbaca pada malam hari ini. Insya Allah pekan depan bakal kita bacain. Insya Allah kalau seandainya waktunya pas gitu ya, kita bakal lebih banyak juga bacanya gitu ya. Oke teman-teman, untuk mengambil keberkahan pada malam hari ini, pada pertemuan kita pada malam hari ini, mungkin kita coba tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, saya Hyung Praka. Mohon maaf apabila kata-kata saya yang salah, keliru, mungkin menyinggung ataupun nggak enak hati sama teman-teman. Saya mohon maaf teman-teman. Saya juga manusia. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.